Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulansari Apriani. Saya adalah salah satu dosen di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Goa, jurusan Pertanian, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dan bidang saya adalah penyuluhan pertanian. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen, di mana ini merupakan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah metode penelitian penyuluhan. Mata kuliah metode penelitian penyuluhan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa D4 program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan di semester ganjil, tepatnya semester 7, dengan bobot sebanyak 3 SKS, di mana 1 SKS adalah teori dan 3 SKS adalah praktik. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah metode penelitian penyuluhan ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan metodologi evaluasi penyuluhan pertanian berkelanjutan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi program penyuluhan pertanian berkelanjutan. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dan metodologi kajian terapan bidang penyuluhan dan bidang pertanian berkelanjutan untuk menghasilkan rancangan penyuluhan dan mendiseminasikannya serta mempublikasikan hasil kajian. Dan pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai. Kedua, menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya yang didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, mampu menyusun proposal kajian terapan di bidang penyuluhan pertanian. Dan yang kedua, mampu melakukan kajian terapan di bidang penyuluhan pertanian berkelanjutan untuk menghasilkan rancangan model penyuluhan dan mendiseminasikan hasil kajian terapan di bidang penyuluhan pertanian berkelanjutan. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan 3 pilar pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada pilar delivery, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau lebih dikenal dengan CPMK, yaitu mahasiswa mampu yang pertama menyusun proposal kajian dengan cara menetapkan topik kajian terapan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, menetapkan tujuan, metode, dan penentuan informan atau responden. Yang ketiga, menyusun dan memvalidasi instrumen pengkajian. Yang keempat, menganalisis dan interpretasi data sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dalam bentuk dokumen proposal rancangan kajian terapan bidang pertanian berkelanjutan. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dari mata kuliah metode penelitian penyuluhan ini adalah yang pertama, konsep dasar penelitian penyuluhan. Yang kedua, peranan dan jenis-jenis penelitian. Yang ketiga,
desain penelitian dalam kegiatan penelitian penyuluhan pertanian. Yang keempat, pebah atau paradigma penelitian. Kemudian yang kelima, menjelaskan masalah dan hipotesis penelitian. Yang keenam, metode pengambilan sampel. Yang ketujuh, metode penarikan sampel. Yang kedelapan, metode dan strategi pengumpulan data. Dan yang kesembilan, jenis data, hasil pengukuran, dan cara penyajian data. Yang ke-10, jenis instrumen dan skala pengukuran. Yang ke-11, pengertian analisis data, tahapan analisis data, dan metode analisis data. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Untuk mendukung materi pembelajaran tersebut, maka berbagai sumber dan bahan pembelajaran disiapkan, yaitu berupa bahan ajar, buku-buku referensi tentang metode penelitian, dan artikel-artikel penelitian bidang penyuluhan pertanian. Pada pilar interaction, perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning, di mana mengutamakan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator melalui kegiatan diskusi di kelas atau di laboratorium penyuluhan pertanian dan di lapangan membersamai para petani. Pada pilar assessment diterapkan sistem pembelajaran object based learning dalam bentuk portofolio penugasan secara individu ataupun kelompok pada setiap materi pembelajaran. Berikut ini sajian video tatap muka pada pertemuan pertama dengan materi konsep dasar penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini tidak terasa Anda semua mahasiswa program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan D4 ya, sudah memasuki semester berapa? Semester 7. Semester 7 di mana sebentar lagi Anda akan menyelesaikan studi di Polbangtan Goa. Nah, baik pada hari ini Ibu tim teaching bersama Bapak Dr. Kaharudin akan memberikan mengampu mata kuliah metode penelitian penyuluhan. Mata kuliah metode penelitian penyuluhan ini merupakan mata kuliah yang wajib Anda ambil di semester 7 ya, sebagai salah satu syarat Anda nanti untuk melakukan sebuah riset atau penelitian atau kaji widya terapan di bidang penyuluhan, sehingga Anda bisa menjadi lulusan terbaik dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Jadi materi pertama pada pertemuan pertama ini tentang konsep dasar penelitian penyuluhan. Di materi berikut ya, jadi konsep dasar penelitian penyuluhan. Mengapa sebelum kita tahu definisi penelitian, mengapa seorang penyuluh harus melakukan sebuah riset? Karena ya, seorang penyuluh itu tugasnya bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada para petani, tetapi yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh adalah ya, menganalisis resistensi atau penolakan petani secara ilmiah. Karena petani itu kan berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, dari berbagai macam pengalaman yang berbeda, sehingga ketika kita akan mentransfer ilmu baru tentang pertanian ya, seorang penyuluh akan mentransfer ilmu baru tentang penyuluhan pertanian kepada para petani, itu tidak serta-merta para petani itu mau saja, ada saja sesuatu yang saya kan lebih berpengalaman dari Anda gitu, karena merasa sudah lebih tua usianya, lebih berpengalaman. Nah, disitulah kemudian salah satu alasan mengapa seorang penyuluh itu harus meneliti, harus melakukan riset. Jadi menganalisis kenapa mereka belum langsung mau menerima transferan ilmu dari kita sebagai seorang penyuluh. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, mengukur efektivitas media dan metode komunikasi penyuluhan. Kemarin itu mengampu mata kuliah metode penelitian penyuluhan, tapi karena ada tugas yang dibebankan PKL 1, PKL 2, itu sebetulnya riset mini sebagai latihan ya Anda semua bagaimana nanti ketika Anda betul-betul melakukan riset yang lebih mendalam lagi tentang kebutuhan-kebutuhan petani. Karena kadang-kadang ketika berbicara pada satu kelompok petani yang satu dengan kelompok tani yang lain, itu media dan metodenya itu tidak selalu harus sama, berbeda. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelompok tani masing-masing. Bisa dipahami ya sampai itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa seorang penyuluh itu harus meneliti, yaitu merancang strategi diseminasi teknologi yang tepat sasaran. Jadi agar apa yang kita sampaikan kepada para petani itu betul-betul bisa diterima dengan baik oleh petani, artinya tepat sasaran. Nah, maka kita harus lakukan semacam IPW ya, identifikasi potensi wilayah. Jadi tidak ujung-ujung kita datang ke suatu daerah, ada kelompok taninya, tiba-tiba kita langsung memberikan materi tentang budidaya tanaman tomat, padahal di sana tidak ada yang menanam tomat misalnya. Nah, kita lakukan riset mini dulu. Oh, di sana itu ternyata yang dibutuhkan adalah tentang budidaya tanaman bawang merah misalnya di daerah Enrekang, ya, bukan tomat, karena rata-rata di sana petaninya adalah petani bawang merah. Itu alasan yang ketiga. Alasan berikutnya adalah menyediakan draft rekomendasi program berbasis data empiris lapangan. Jadi hasil penelitian-penelitian kita di lapangan di daerah manapun yang ada kelompok-kelompok taninya itu menjadi sebuah rekomendasi ya ke pusat-pusat pendidikan, ke kampus-kampus, ini loh yang dibutuhkan para petani di lapangan. Itu alasan mengapa seorang penyuluh harus melakukan sebuah penelitian, riset atau kaji media. Oke, selanjutnya, nah, apa sih penelitian itu gitu? Itu kan tadi baru semacam ini ya, kita dari hasil bacaan kita, interaksi kita di luar sana ya, kita membaca jurnal-jurnal. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya definisi penelitian penyuluhan itu apa. Yang pertama, penelitian dulu. Di sini ada dua kata kunci ya, penelitian dan penyuluhan. Ya, yang pertama itu menurut John W. Criswell mengatakan bahwa penelitian adalah suatu proses langkah demi langkah, step by step yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, kemudian menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau isu. Paham ya? Suatu langkah demi langkah mengumpulkan informasi, kemudian dianalisis untuk pemecahan masalah suatu topik tertentu yang terjadi di lapangan. Di situ petani mungkin ingin menyelidiki kenapa bisa seperti ini gitu ya. Itu. Nah, tugas kita kemudian untuk bisa memecahkan masalah tersebut, memberikan solusi melalui sebuah riset atau penelitian. Nah, itu yang dikatakan oleh Cooper. Kemudian Sutrisno Hardy mengatakan bahwa penelitian adalah sebuah usaha. Jadi dari semua pendapat para ahli tentang definisi penelitian pada hakikatnya adalah sebuah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terus logis dan empiris. Secara sistematis, logis, dan empiris untuk menemukan, menguji, atau mengembangkan pengetahuan serta mencari sebuah solusi untuk sebuah permasalahan. Nah, sekarang kalau penelitian secara umum kan tadi. Kalau penelitian penyuluhan berarti semua permasalahan yang diangkat, proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis, logis, ya, empiris untuk memecahkan sebuah masalah itu ada di bidang penyuluhan pertanian. Kita sudah tahu tadi definisi penelitian secara umum. Nah, sekarang definisi penelitian secara penyuluhan pertanian, definisi penelitian penyuluhan pertanian seperti apa? Sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut. Ternyata ada loh paradigma keilmuan. Jadi meneliti itu ada metodenya, ada caranya, ada jenisnya, tidak ujug-ujug meneliti. Jadi kita pilah-pilah lagi. Nah, secara garis besar
paradigma keilmuan dari penelitian penyuluhan ini ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah paradigma positivistik. Jadi ini pendekatan secara kuantitatif. Pernah mendengar istilah kuantitatif? Ya, apa itu? Secara kuantitatif. Jadi secara kuantitatif bagaimana kemudian kita merancang ya realitas sosial sebagai sesuatu yang objektif, tunggal, terukur secara matematis serta independen dari peneliti itu sendiri, dari Anda ya. Jadi di sini fokus risetnya itu didasarkan pada sebuah menguji teori yang mapan, membuktikan hubungan sebab akibat atau kausalitas, kemudian antar pebah atau antar variabel, dan melakukan generalisasi populasi lewat data statistik. Ini contohnya menguji pengaruh intensitas penyuluhan digital terhadap tingkat adopsi pupuk organik cair. Misalnya ingin mengetahui bagaimana ketika kita sering melakukan penyuluhan tentang digital pada tema pembuatan pupuk organik cair ya, nah itu ternyata akan lebih meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani terkait hal tersebut. Kemudian memahami makna mendalam dari sudut pandang internal petani. Jadi kita ingin mengetahui nih tadi ya misalnya tentang hama. Nah sudut pandang petani tentang hama yang menyerang tanaman bawang merahnya itu seperti apa? Kita teliti, kita lihat, kita tanya gitu, kita wawancara gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ini perbedaan mendasar paradigma penelitian kuantitatif versus kualitatif. Coba silakan Anda simak dari layar perbedaan mendasar antara paradigma penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dari beberapa dimensi perbandingan, ada pokok pikiran dan sumber, kemudian dimensi tujuan utamanya, kemudian posisi penelitinya, desain dan pendekatan, kemudian data dan instrumen, serta penalaran. Ada yang mau membaca dengan lantang isi perbedaan mendasar tentang paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif? Cung? Dibaca. Boleh, silahkan Mutia. Perbedaan mendasar paradigma penelitian kuantitatif versus kualitatif. Yang pertama ada di dimensi perbandingan. Pokok pikiran dan sumber. Di paradigma kuantitatif itu realitas objektif, tunggal, dan terukur. Sedangkan di kualitatif, realitas jamak, dinamis, dan hasil konstruksi. Kemudian tujuan utama dari paradigma kuantitatif yaitu menguji teori, cari kausalitas, dan generalisasi populasi. Kemudian di kualitatif, memahami makna, mengeksplorasi fenomena, dan membangun teori. Kemudian posisi peneliti di bagian kuantitatif yaitu menjaga jarak, objektif, dan netral. Sedangkan di kualitatif yaitu terlibat langsung, subjektif, dan melebur. Selanjutnya desain dan pendekatan. Untuk kuantitatif yaitu spesifik, jelas, kaku atau rigid. Sedangkan di kualitatif umum, fleksibel, dan berkembang. Selanjutnya data dan instrumen. Di kuantitatif, data dan instrumennya itu angka, statistik, dan kuesioner. Sedangkan di kualitatif, kata-kata, narasi, dan wawancara mendalam. Terakhir yaitu penalaran. Untuk kuantitatif yaitu penalaran deduktif, sedangkan di kualitatif yaitu penalaran induktif. Nah, dari sini yang dibacakan tadi oleh Mutiah tentang perbedaan yang sangat mendasar dari paradigma penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, itu sudah bisa coba Anda resapi, pahami ya, maknai itu seperti apa. Jelas sekali perbedaannya. Jadi misalnya tadi di data dan instrumen untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan angka, statistik, dan kita membagikan kuesioner. Jadi kalau dibagikan kuesioner itu sifatnya kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif itu umum, fleksibel, dan kata-kata, narasi, dan wawancara mendalam.
Jadi pengumpulan data dan informasinya itu dengan wawancara mendalam, atau ada yang disebut FGD, Focus Group Discussion. Jadi secara grup kita diskusi dengan masyarakat, kita catat apa yang kemudian dikemukakan oleh masyarakat petani, oleh para petani tentang permasalahan yang dihadapi. Mata kuliah metode penelitian penyuluhan ini, Anda harus sudah bisa menghasilkan proposal penelitian, proposal kaji widya yang akan Anda ajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Anda dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Jadi outputnya nanti di akhir, setelah UAS, Anda punya proposal yang siap diajukan kepada para pembimbing yang nanti akan ditetapkan oleh pihak jurusan. Begitu. Jadi outputnya seperti itu. Nah, nanti mungkin Anda, apakah saya akan memilih kuantitatif atau saya akan memilih kualitatif gitu di bidang penyuluhan pertanian? Penelitiannya akan memilih yang mana? Nah, itu tidak usah menjadi sebuah pikiran yang memberatkan, karena ini hanya terkait memilih sudut pandang yang tepat. Bebas saja, terserah mau memilih yang mana. Nah, karena kedua paradigma ini, baik kuantitatif atau kualitatif, itu tidak ada yang paling unggul satu sama lain. Tidak ada. Jadi keduanya hanya digunakan untuk menjawab jenis pertanyaan yang berbeda. Nah, ini lebih tajam lagi ya. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan penelitian kuantitatif jika apa? Jika ingin menjawab pertanyaan seperti berapa banyak, seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kemudian apakah perbedaan antara kelompok petani A dengan kelompok petani B terhadap sebuah permasalahan hama dan penyakit misalnya. Kemudian fokusnya itu adalah keluasan data. Ibu akan bagi kelompok, ini ada berapa orang? Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ini ya, 4 atau 3 menjadi 3 kelompok. Ini 1 kelompok, 2 kelompok di sana, 3 kelompok 3 ya, kelompok 3. Baik, ada yang ya dibagi 3 kelompok. Nah, setelah itu kemudian tugasnya adalah silahkan Anda cari 2 jurnal. Silakan Anda cari 2 jurnal ya, cari 2 jurnal. Yang satu jurnal dengan tema tertentu yang mencirikan bahwa itu adalah paradigma penelitian kuantitatif. Yang satu lagi paradigma penelitian kualitatif. Bisa dipahami ya? Baru nanti silahkan lihat analisis ya, judulnya apa, kemudian temanya bagaimana, dan kemudian analisis. Baik anak-anakku sekalian, nah ini tugasnya. Jadi cari 2 jurnal ya, tapi jurnalnya tentang penyuluhan ya, tentang penyuluhan pertanian yang sesuai bidang ilmu kita. Kemudian analisis masalahnya dan identifikasi jenis paradigma risetnya. Baik anak-anak, bagaimana, sudah selesai menganalisis jurnal untuk melihat paradigma penelitian apakah kuantitatif atau kualitatif? Sudah selesai? Oke. Baik. Acungkan tangan kelompok mana nih yang mau presentasi dulu? Oke, baik, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami sudah mendapatkan 2 jurnal terkait kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu dengan judul Analisis Efektivitas Program Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan produktivitas kelompok tani di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Dengan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program penyuluhan pertanian dalam meningkatkan produktivitas kelompok tani di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pre-eksperimental, one group, pretest, dan post-test. Dan itu untuk kuantitatif. Dan untuk jurnal kualitatif, yaitu dengan judul Analisis Proses Komunikasi Penyuluhan Pertanian dalam Peningkatan Kompetensi Petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi penyuluhan pertanian yang terjadi di kelompok tani, kelompok wanita tani atau KWT Lestari,
serta mengetahui dampak penyuluhan pertanian terhadap kompetensi anggota kelompok wanita tani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus. Oke, baik. Itu sekian dari kelompok 3. Iya, kita oplos untuk kelompok 3. Baik. Sudah jelas perbedaannya mana mana kualitatif ya, kuantitatif, kualitatif. Sudah paham ya? Oke. Baik. Nah, berikutnya siapa lagi di antara kelompok 1 dan kelompok 2 mana yang mau duluan? Oke, baik, kelompok 1. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait jurnal yang telah kami dapatkan. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul Perbandingan Metode Penyuluhan dalam Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poliwali Mandar, dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis menganalisis penerapan berbagai metode penyuluhan pertanian, membandingkan efektivitas berbagai metode penyuluhan pertanian, serta menentukan metode penyuluhan mana yang paling efektif. Nah, adapun paradigma penelitian kuantitatif, paradigma penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, karena pada jurnal tersebut menggunakan penelitian yang mengukur secara variabel, kemudian data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner, serta data dianalisis dengan metode statistik, dan peneliti menguji efektivitas metode penyuluhan berdasarkan bukti empiris. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah dari jurnal tersebut yaitu diselesaikan dengan membandingkan beberapa metode penyuluhan menggunakan analisis statistik. Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pencariannya terkait paradigma penelitian. Siapa yang mau wakili di kelompok 2? Saya. Oke, silakan. Berdiri ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 2 jurnal yang telah kami dapatkan, yaitu 1 kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu metode penelitian menggunakan kuantitatif yang berjudul efektivitas pemanfaatan saluran komunikasi interpersonal dalam difusi inovasi varietas unggul baru PUB padi di Kabupaten Serang. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode survei merujuk pendapat yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif cenderung berupa prediksi variabel-variabel penelitian yang akan dianalisis secara statistik sehingga diperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan penelitian yang lebih luas. Oke. Baik, jadi itu. Nah, demikian anak-anakku sekalian, untuk di pertemuan pertama kita baru baru 1 langkah mengetahui, oh begini konsep dasar penelitian penyuluhan yang akan Anda lakukan nanti di semester berikutnya. Jadi intinya setelah pertemuan pertama, nanti di pertemuan kedua kita akan lebih mendalam lagi apa yang harus pertama kali dilakukan sebelum kita melakukan riset. Nah, nanti materi kedua, materi ketiga sampai selesai di pertemuan ke-16, akhirnya outputnya Anda semua sudah memiliki satu bundel, ya, satu draft ya proposal, satu draft proposal yang akan Anda ajukan sehingga Anda nanti layak menjadi seorang sarjana dari Politeknik Pembangunan Pertanian 2. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua dalam kondisi yang lebih baik lagi. Tetap semangat bahwa Polbangtan Goa bisa. Sekali lagi Polbangtan Goa bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.